بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin, a'azzani a'azzakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis al-ilmu yang dibacakan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Rasulullah bahwa orang yang hadir dalam majelis ilmu selalu didoakan malaikat agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini, malam ini agak berbeda sedikit judul. Kesannya judul agak bau-bau sastra sedikit lah, sekali-sekali. Iya. Kuharap cintaku mempertemukan. Judul kelihatan anak muda. Kuharap cintaku mempertemukan. Kenapa saya ambil judul di sini? Judul ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat telah disebutkan, ini riwayat Al-Imam Bukhari, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Dari sini saya ambil dulu, semoga cinta kita mempertemukan. Tinggal siapa yang kita cintai. Masalah siapa yang kita cintai? Pertama kita harus dudukkan, karena saya melihat hari ini orang terlalu banyak mengobrol kata-kata cintanya. Ya, baik remaja atau siapapun ngobrol kata cintanya begitu mudah. Lalu mereka memberikan berbagai makna dari kata-kata cinta itu. Tapi saya tidak definisikan cinta, Pak. Sebenarnya dalam Islam biasa saja berbicara tentang cinta. Maka itu ada bukan promosi. Saya telah tulis dua buku baru. Pertama, ketika cinta merindu. Kedua, saat cinta menjaga. Itu khusus nasihat untuk anak-anak. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Kita akan berbicara tentang risalah cinta merindu untuk keluarga. Tapi sekarang kita berbicara tentang adakah cinta ini mempertemukan kita. Berapa banyaknya disebutkan, ya? Sesungguhnya seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa yang kita katakan? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kaifa naqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang satu kaum yang menyintai kaumnya? Seorang laki-laki menyintai satu kaum tapi dia tidak pernah bertemu dengannya. Kalau kita ditanya, kita menyintai Rasulullah. Semua kita menyintai Rasulullah. Tidak ada yang tak mau disebutkan menyintai Rasulullah. Semua kita menyintai Rasulullah. Pertanyaan ini seolah-olah untuk kita, bagaimana kita yang menyintai Rasul dan kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Sesungguhnya
seseorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Maka itu hati-hati kecintaan itu. Ada orang menyintai, mengidolakan selain Rasulullah. Ya, seperti dia mendolakan Madonna, insya Allah nanti ketemu dengan Madonna, berkumpul dia dengan Madonna. Udah lama tak ketemu Madonna, insya Allah nanti mungkin di akhirat dia ketemu dengan Madonna. Saking cintanya, Allah satukan dengan apa yang ia cintai. Tunggu saja. Maka perhatikan keadaan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain? Min asaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani, kata bi ahlihi wa malihi. Di antara orang-orang yang paling besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalanku. Di antara orang-orang yang sangat cinta kepadaku adalah orang-orang yang datang sepeninggalanku. Salah seorang dari mereka itu berangan-angan. Apa itu? Ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia harus berkorban dengan dirinya dan hartanya. Itu kecintaan, ikhwan. Kalau kita menyintai seorang, ini banyak ini syabab. Kadang-kadang cinta itu membutakan, kata orang Arab bersair. Cinta itu membutakan. Sesungguhnya cinta itu dimulai dari hati, bukan dari mata. Dari mata turun ke hati, itu salah. Memangnya orang buta tak boleh menyintai orang? Orang buta kan berhak menyintai. Menyintai itu dari hati naik ke mata. Apabila hatimu telah tertanam sebuah cinta, maka seluruh pandangan pada yang kau cintai adalah keindahan. Tapi apabila di hatimu penuh dengan kebencian, apapun yang dilakukan oleh orang kau benci adalah keburukan. Lihat, seorang benci pada saudaranya. Ketika dia datang musibah kepadanya, lalu saudaranya membantu, apa kata dia? Ente mau lihatkan kekayaan sama saya? Memangnya saya butuh bantuan? Begitu tidak dibantu, dasar pelit, sudah kaya tak bantu orang lagi. Ketika dibantu salah, tidak dibantu salah. Kenapa? Karena pandangannya bukan pandangan kecintaan. Tapi kalau sudah dia jatuh dengan hati yang penuh kecintaan, maka semua yang dilihat matanya mesti indah. Indah semuanya. Udah bejol, muka istri itu sudah penuh dengan merah, kuning, hijau, macam-macam bentuknya, tetap indah juga. Tetap kayak orang kejedot dinding itu, lah muka cantik juga disebutnya. Kenapa? Dia sudah penuh cinta. Dari mana? Dari hati naik ke mata. Kita tidak bertemu Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, bagaimana kita menyintai Rasulullah? Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, ya kawan. Tidak pernah. Kadang-kadang dalam mimpi pun payah kita tidak bertemu. Hatta dalam mimpi pun tidak bertemu. Lihat keadaan itu. Nah, cinta itu tumbuh di hati. Nah, pengenalan kepada Rasul itulah untuk menanamkan cinta itu. Lalu bagaimana kita akan menyintai Rasul? Kita tidak pernah baca sirah Nabi. Kita hafal itu Hitler, kita hafal itu Pythagoras, kita hafal itu Aristoteles, semua anak Semander, semua ahli filsafat kita hafal. Tapi sahabat kita tak tahu. Rasulullah kita tak tahu. Malang nasib kita. Bagaimana keadaan kita? Maka itu perhatikanlah. Adakah cinta di hati kita yang seperti itu? Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, disebutkan bahwasanya seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang hari kiamat. Seraya berkata, wahai Rasulullah, kata orang Arab Badui, wahai Rasulullah, Rasulullah salat, maksudnya kapan hari kiamat? Dalam waktu satu riwayat lain bahwa Rasulullah sedang sholat, ya, kemudian Rasulullah mau sholat, orang Arab Badui bertanya, kapan hari kiamat? Setelah bertanya begitu, Rasulullah langsung sholat dulu, belum jawab. Habis selesai sholat, Rasulullah berpaling, mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Orang itu berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, apakah yang engkau persiapkan untuk menemui hari kiamat? Kapan hari kiamat?
Rasulullah katakan, apakah yang telah engkau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Lalu orang itu berkata, aku tidak menyiapkan apapun. Tidak ada yang aku persiapkan untuk menemui, aku tidak menyiapkan apa-apa. Dalam riwayat lain, aku tidak mempersiapkan diri untuk menemui hari kiamat. Ya, kecuali aku melaksanakan banyak sholat, kemudian puasa, sedekah. Itu pun tidak terlalu banyak. Ya, lalu kata aku tidak mempersiapkan diri untuk itu. Tidak juga dengan banyak sholat sunat, tidak juga dengan banyak puasa, tidak juga banyak sedekah, kecuali aku menyintai Allah dan Rasulnya. Itu saja bekalnya. Ini bukan jadi tanda bagi kita bahwa kita boleh sudah sholat ala kadar cukuplah, puasa secukupnya cukuplah. Bukan. Tapi ini kita menunjukkan keutamaan. Orang Arab Badui ini berkata, ketika Rasulullah katakan, apa yang kau persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Ya Rasulullah, aku tidak ada yang aku persiapkan untuk hari kiamat. Sholatku tidak banyak, puasa sunahku tidak banyak, sedekahku juga tidak banyak untuk menghadapi hari kiamat. Tidak, kecuali aku hanya menyintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah katakan, sesungguhnya seorang itu dikumpulkan bersama yang ia cintai. Lalu Anas bin Malik berkata, ya, kami para sahabat tidak pernah merasa gembira karena sesuatu apapun sebagaimana gembiranya kami mendengar hadis ini. Apa itu? Engkau bersama dengan yang engkau cintai, ikhwan. Ada kegembiraan yang besar. Para sahabat, cuman masalahnya, adakah kita juga gembira? Apakah kegembiraan kita itu dengan berbagai perayaan membuktikan bahwa cinta kita pada Rasulullah hanya setahun sekali? Apakah cinta pada Rasul itu butuh setahun sekali? Antum bayangkan kalau ada orang punya 2 istri. Tidak, punya 3 istri. Sebab kalau 1 baru iswan, kalau 2 itu istu, kalau istri baru 3. Ada orang punya 3, 2 lah istu. Iya, kalau belum punya sana. Ya, itu yang belum punya. Ya, taruhlah dia punya seorang zaujah, dia punya 2. Yang 1 dia cuma datang ke rumahnya itu setahun sekali. Itu pun kalau dia mau makan enak, terkenang masakan istri, baru dia datang. Apa kata istrinya yang didatangi 1 tahun sekali? Apakah karena cinta? Tidak. Lihatlah anak bapakmu itu, dia tidak akan datang ke rumah kita kecuali ingat makanan dan masakan ibu. Sama sekali tidak menyintai. Antum coba perhatikan berapa banyaknya orang hanya mengenang Rasul setahun sekali. Itu pun kalau ada makanan. Kalau tak ada makanan, jangan harap dia akan muncul. Itu dia. Rupanya bukan cinta Rasul, cinta makanan. Allah, ikhwan. Tapi dinyatakan dia cinta pada Rasul. Cinta Rasul setiap saat, tidak lepas. Hubbuka syai'an aksaru min zikri. Cintamu sesuatu kepada sesuatu menyebabkan engkau banyak menyebutnya. Coba, kalau orang cinta sesuatu sikit nyebut dia, apalagi anak remaja sekarang. Wah, mahasiswa sudah pakai peci, cari pasangan pakai jilbab. Ya, pacaran kamu ya? Enggak Ustaz. Lalu apa? Ta'aruf saja Pak, gitu. Oh, tidak pacaran? Enggak Pak, pacaran haram. Ta'aruf tidak Pak. Ini dalam rangka ta'aruf. Oh, jadi antum ke pantai itu untuk apa? Dalam rangka apa yang di pantai-pantai itu? Oh, itu dalam rangka pawai ta'aruf Pak. Oh, yang pakai motor di tepi pantai pegang-pegangan itu rangka pawai ta'aruf. Oh, tak ada apa lagi sini? Enggak, ta'aruf tuh Pak. Allah, apakah itu cinta yang murni? Enggak ada. Tak ada cinta murni. Apaan baterainya baru datang? Nah, cinta kepada Rasulullah, kalau kita menyintai Rasul, kita berharap bertemu dengan Rasul agar cinta kita ini ya mempertemukan dengan yang kita cintai. Maka kata-kata itu bukan hanya
sekedar ucapan. Seperti orang Arab bersair, kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhum bidzaka. Artinya begini, seorang selalu ngaku bahwa dia menyintai Laila. Sebenarnya Laila sendiri tidak pernah menyintai dirinya. Kalau kita cinta harus ada bukti dari kecintaan kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, apa kata Allah? Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanakum wa azwajakum wa asiratukum wa amwal taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum, itu kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, kalau sekiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, rumah tempat tinggal yang sangat engkau cintai itu, usahamu yang engkau takutkan kerugian, rumah yang sangat engkau cintai itu, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah oleh kalian sampai Allah mendatangkan kepastian untuk kalian kematian. Buktikan kecintaan itu. Suatu ketika Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum ia menyintaiku melebihi cinta kepada orang tuanya, melebihi cintai kepada anak-anaknya. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Suatu ketika Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hasim radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Umar memegang tangan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, Umar berkata, kata Umar, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang paling aku cintai melainkan dirimu kecuali diriku sendiri. Yang mengalahkan cintaku kepadamu, tidak ada yang paling, sesungguhnya engkaulah yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab menyintai Rasul juga menyintai dirinya, sama saja dengan menyintai Rasul. Apa kata Rasulullah? La, tidak, kata Rasulullah, la wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak, kata Rasulullah, belum ya Umar, belum sempurna iman seperti itu ya Umar, sampai engkau menyintai diriku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Lalu apa kata disebutkan? Tidak lama Umar mengatakan, fa innahu, setelah disebut Rasulullah, Umar langsung mengatakan, fa innahu al-an, kalau begitu ya Rasulullah, la anta habba ilayya min nafsi. Tidak ada yang paling engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasulullah katakan, al-an ya Umar, ini dia baru Umar cintamu, ini dia baru cintamu. Bagaimana kita yang menyintai Rasul? Kadang-kadang sunnah Rasul, in kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau cintamu benar kepada Rasul, engkau akan mengikutinya. Karena lazimnya orang yang menyintai selalu mengikuti siapa yang ia cintai. Coba lihat anak-anak muda yang mengikuti idolanya. Begitu idolanya pakai rambut naik ke atas kayak bulu landak, semua yang muda naik ke atas kayak bulu landak. Bayangkan, semua dia pakai idola. Yang wanitanya begitu nengok artis pakai jilbab, mulai dia pakai jilbab karena idolanya pakai jilbab.
Perhatikan. Kalau sudah lihat pakai jenggot, dia ikut pakai jenggot semuanya, tapi bukan karena Allah, bukan karena Rasul, karena idola yang dia idolakan. Maka itu berbahaya cinta itu. Dia membutakan setiap orang. Hati itu jadi buta menilainya. Kadang cinta itu membutakan, kadang cinta itu membuat pujian yang melampaui batas. Sebagian orang menyintai Rasul, tapi pujiannya melebihi kepada Rasulullah SAW. Pujiannya sangat tinggi. Ya Rasulullah, kalau kami berada dalam kesusahan, hanya padamulah kami mohon pertolongan. Pujian yang berlebihan. La tatruni kama atarti Nasara ibnu Maryam. Jangan engkau memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji putra Maryam. Dibatasi oleh Rasulullah, karena cinta yang berlebihan itu berbahaya. Maka itu perhatikan bahwasanya kalau kita benar-benar ingin bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah cinta kita lebih tinggi. Mari kita perhatikan bahwa cinta dari tauladan kita. Bagaimana para sahabat, kalau kita ingin, sebelum kita lihat bagaimana bukti cinta, mari kita perhatikan bagaimana kisah cinta yang sejati. Ikhwan, kita tidak usahlah berkhayal, nonton perkara-perkara cinta-cinta yang picisan, cinta khayalan. Kita tidak berbicara tentang cinta antara Romeo dan Juliet. Kita tidak berbicara cinta antara Rama dan Sinta. Ya, kita sekarang berbicara cinta antara sahabat kepada Rasulullah. Cinta yang nyata, cinta yang begitu agung, cinta mereka tiada banding. Coba untuk perhatikan ketika Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, bagaimanakah cinta kalian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu dikatakan, Kana Allah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ba'idi 'ala az-za'n. Demi Allah, sesungguhnya kami, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat dan seluruhnya, cinta lebih, kami menyintai Rasulullah lebih daripada menyintai anak-anak kami, bapak-bapak kami, ibu kami. Bahkan kami lebih menyintainya daripada air dingin yang kami minum. Kenapa air dingin yang kami minum? Ya, kalau kita berada di padang tandus, tidak ada air, harta kita banyak, kita dalam keadaan aus yang hampir mematikan. Antum tahu, air dingin itu lebih berharga dari semua harta yang kita miliki. Maka itu dikatakan dia lebih kami cintai daripada air dingin yang kami minum. Lihat, sebab apa gunanya di padang tandus kita bangga-banggakan uang, air tak ada, kita sedang kehausan. Memangnya kita makan uang bisa menghilangkan haus? Tidak. Tapi kita juga dikalahkan dengan onta. Onta 3 bulan bisa tak minum. Karena Allah telah menciptakan keajaiban pada onta. Di samping di punduknya juga ada air, juga ada lemak yang diproses oleh tubuhnya bisa menjadi air. Sehingga selama 3 bulan dia tidak perlu minum. Kita kalau bawa punduk juga di belakang, tetap kita perlu minum. Ya, coba bayangkan. Itu keajaiban unta. Sangat menakjubkan. Dia berjalan di padang pasir tak pernah tenggelam. Badan kita lebih ringan daripada unta, bijak pasir tenggelam. Allah selalu menciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Sangat menakjubkan. Tapi katanya ada virus unta. Flu apa namanya tuh? Saya tak tahu, mungkin dokter tahu. Virus apa? Apa? Yang katanya dari unta. MERS. Yang saya bingung itu kok baru-baru gini. Sebab yang tukang jaga unta tuh banyak tak kena virus. Yang setiap hari dia bergaul dengan unta. Kenapa orang kita saja yang kena? Itu yang heran Nana itu. Kok orang kita aja?
Atau itu untuk menghalangi orang kita banyak yang naik haji mungkin nak? Lihat. Orang yang setiap hari bergaul dengan onta, tak ada kena virus. Atau virus itu takut dengan mereka, saya tidak tahu juga ya. Salahnya silakan antum tanya aja sama si virus. Ya. Perhatikan itu. Kemudian dan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, lihat ketika Rasulullah ingin hijrah, beliau menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Begitu juga sahabat Utsman bin Affan menolak ketika tawaran orang Quraisy di Mekah, karena saat itu Rasulullah sedang berada di Hudaybiyah, ya. Sebab beliau tidak akan tawaf jika Rasulullah tak tawaf. Ditawarkan oleh orang Mekah, mau tawaf? Tak, kalau Rasulullah tidak tawaf. Perhatikan lagi dalam perang Badar, bagaimana mereka, tak ada tandingan cinta seperti itu. Tak ada, ya. Kemudian antum perhatikan lagi, cinta itu seperti cinta yang berpagarkan nyawa. Mereka rela mati. Antum baca sejarah perang Uhud, bagaimana mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh mereka. Ada lagi satu keluarga, anaknya, suaminya, wanita, anaknya, suaminya, semuanya mati di medan perang, tapi dia merasa bahagia. Ada lagi yang saudaranya sudah mati sampai tidak dikenal, tapi yang ia tanya hanya Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan baik. Ya Rasulullah, tidak ada yang membahagiakanku kecuali aku melihat engkau dalam keadaan baik. Semua dukanya tentang kematian saudara-saudaranya, keluarganya, hilang dengan kebahagiaannya melihat Rasulullah berada dalam keadaan baik. Hari ini bagaimana dengan kita? Ketika sunnah Nabi diperolokkan orang, dihina orang, kita dengan senyum saja menanggapinya. Itu tidak berarti kita bertindak melampaui batas, bukan. Tidak ada rasa sakit hati kita. Agama kita dihinakan, Al-Quran direndahkan, Rasulullah dicaci, para sahabat dihina. Tak ada rasa kita cemburu sedikit pun, tak ada. Lalu bagaimana kita cinta? Apa bukti cinta kita lagi yang kita bisa bawa? Bahwa kelak kita berhadapan di hadapan Allah, bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika ada orang mendatangi telaga Rasulullah, ketika sampai di telaga, mereka ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dibolehkan minum. Rasulullah katakan, "Itu umatku." Kata Allah, "Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau pergi." Lihat. Hari ini berapa banyaknya orang menyatakan cinta tapi salah menempatkan cintanya. Maka itu kita berharap kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam harapan pertemuan itu pertama sekali kita harus membuktikan kecintaan kita itu. Apa bukti pertama? Beriman dengan sebenar iman. Kita beriman kepada Rasul dengan sebenar iman, yakni mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Sebab pengakuan Rasulullah sebagai hamba dan Rasul ini merupakan rukun daripada syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau syahadat la ilaha illallah, rukunnya nafyun wal isbat. La ilaha illa nafyun, illallah isbatun, menetapkan, menafikan seluruh peribadatan selain Allah, lalu menetapkan bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadati. Rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah, mengakui Muhammad sebagai hamba Allah sekaligus mengakui beliau sebagai utusan Allah. Kenapa harus dua-dua? Rasulullah sebutkan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya ana basyarum mislukum." Aku adalah hamba Allah seperti kalian. Yuha ilayya, akan tetapi diwahyukan kepadaku kerasulan Nabi. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Nabi
Menyampaikan atau tidak? Nabi menyampaikan atau tidak? Kalau Nabi tak menyampaikan, kalau ada orang jadi Nabi, bagaimana antum membuktikan dia Nabi atau bukan? Mana dalil antum Nabi? Oh, tak boleh disampaikan. Dalilnya itu. Dia ngaku jadi Nabi, antum apa bukti anda jadi Nabi? Oh, saya dapat wahyu. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, tak boleh disampaikan. Nabi juga menyampaikan, namun dia tidak membawa risalah yang baru. Dia membawa risalah Rasul, dia menyampaikan, namun dia tidak membawa risalah yang baru. Itu Nabi tetap disuruh menyampaikan, tapi tak ada risalah yang dahulu juga. Itu perbedaan. Jadi ketika ada orang mengaku saya Nabi, anda bawa risalah yang baru. Kenapa? Rasulullah katakan bahwa dia khatamun nabiyyin. Nabi itu adalah Rasulullah Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Pintu pertama pintu kenabian, pintu kedua pintu kerasulan. Kalau pintu kenabian ditutup, bagaimana orang jadi rasul? Maka itu kebatilan orang mengaku Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Dari mana tuh katakan dia jadi Nabi dan Rasul? Kota sucinya India. Kalau mau masuk surga bayar dengan bayaran tertentu, mati di situ, lalu dikubur langsung masuk surga. Lihat keadaan. Siapa yang mengatakan dia seperti itu? Rasul katakan tidak ada Nabi setelahnya. Khatamun anbiya wal mursalin. Tidak ada Nabi lagi, apalagi Rasul. Pintu kenabian sudah ditutup, bagaimana orang jadi Rasul? Sebab harus melalui pintu kenabian, maka dikatakan khatamun nabiyyin. Pengakuan kita bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah, agar kita tidak mengangkat Rasulullah melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah. Itu gunanya. Nah, pengakuan bahwa Rasulullah adalah Muhammad adalah utusan Allah, agar kita tidak meremehkan Rasulullah. Coba lihat orang-orang yang meremehkan Rasulullah SAW, menghinakan Rasulullah SAW. Mereka berdalil macam-macam dalil yang mereka ungkapkan dari alih pahaman-paham mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengecilkan hadis-hadis Nabi SAW. Ikhwan, yang pertama diserang oleh orang orientalis dalam hadis, di antaranya adalah masalah ilmu mustalahul hadis. Sebab dengan ilmu ini semuanya akan bisa disaring. Coba bayangkan kalau standar ilmu mustalahul hadis ini diterapkan dalam teori ilmiah, maka tidak ada satu teori pun bisa antum terima. Saking ketatnya. Maka itu mereka serang ini. Alah, hadis itu aja. Hadis kan banyak yang palsu. Kan gitu, banyak hadis yang palsu. Kita katakan, dari mana antum tahu hadis palsu? Kalau tidak ada yang asli. Lalu kenapa kalau antum mendapatkan hadis palsu, antum campakkan yang asli? Kalau itu prinsipnya, oke. Jangan-jangan antum bukan manusia. Kenapa? Karena sudah ada manusia yang palsu. Patung-patung berhala banyak. Antum ini bukan manusia kelihatannya. Kenapa? Karena sudah ada manusia palsu. Mata antum tuh harus dicabut karena sudah ada mata palsu. Juga gigi antum harus dicabut karena sudah ada gigi palsu. Kalau begitu uang antum juga tak laku karena sudah ada uang. Bagaimana prinsip dia menafikan itu? Hadis Nabi SAW. Dari mana dia dapat menentukan palsu? Karena itu mereka menyerang. Maka itu orang-orang ingkar sunnah sebenarnya dalilnya tidak cocok dengan akalnya. Logikanya pun tak jelas. Logika Al-Quran, logika hadis sangat menentang mereka. Bagaimana mereka bisa menafikan hadis? Mereka ingin sholat dengan Quran. Bagaimana kata Rasulullah SAW? La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Orang ingkar sunnah menikah anaknya pakai wali itu bukan? Kalau tidak pakai wali, perzinahan terjadi. Kalau pakai wali, berarti pakai hadis. Bayangkan logikanya sangat ini. Oh,
bukan itu saya tolak Pak Ustaz. Yang saya tolak adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dari mana antum tahu hadis bertentangan dengan Al-Quran? Padahal hadis juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bertentangan. Sampai suatu ketika saya pergi satu tempat. Ketika kita baca hadis, maaf Ustaz baca hadis tadi. Kata dia, tidak ada dalam Al-Quran menerangkan tentang hadis itu. Saya katakan, Bapak ingin pakai dalil Quran saja? Saya tanya dulu. Baik, sekarang saya mau pakai. Siapa di antara majelis ini yang makan ikan? Ada tak yang makan ikan hidup? Semuanya makan ikan mati. Bukankah Allah katakan huriman alaikumul maitatu, diharamkan oleh kalian bangkai. Ikan sarden berapa lama sudah mati? Ikan teri berapa lama sudah mati? Kenapa antum makan bangkai? Semuanya mati. Huriman alaikum maitatu waddamu wal lahmul khinzir. Diharamkan kalian makan bangkai yang sudah mati. Ikan sarden, ikan teri berapa lama mati? Tidak ada yang makan ikan hidup, ikhwan. Bayangkan, oh itu bukan Ustaz, itu ada dalilnya. Oh, kalau soal perut pakai dalil agama. Memangnya agama ini sendak perut kalian? Asal urusan perut pakai dalil. Urusan akidah tak pakai dalil hadis. Lihat otak mereka. Mereka punya otak, tapi tak punya pikiran. Bagaimana mereka bisa berdalil dengan demikian? Pengakuan kita mengagungkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini keimanan kita. Kita tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua adalah buktinya itu adalah kita ittiba. Bukti iman benar iman kita ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengittiba Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidaklah beramal kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada, kita tidak perlu beramal. Sering saya katakan, kenapa kita kalau ingin mengerjakan satu pekerjaan dalam urusan dunia harus belajar? Antum ingin naik kendaraan, antum belajar menyetir. Antum ingin masak pun antum belajar cara masaknya. Semuanya. Antum ingin mengelas, antum belajar cara mengelasnya. Antum panas listrik, antum harus belajar semuanya. Kenapa dalam urusan dunia kita harus belajar, tetapi dalam mengamalkan agama kita tak mau belajar? Azan. Itu azan. Oh, masih ada waktu. Habis ini ada kajian atau tidak? Tak ada. Waktu SMS. Oh, tahrim. Lagi tahrim. Seharusnya kalau tahrim tak berbunyi lagi. Dia sudah haram. Itu tahrim. Entahlah di sini apa namanya. Kalau daerah Hana bilang itu lagi tahrim, ya. Ya. Apa amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang lebih menakjubkan lagi, azan dibuat untuk kuburan. Begitu masukkan mayat, azan. Kalau sempat mayat itu bangun mau sholat, kan kacau jadinya. Sebab dia tak pernah sholat. Begitu kuburkan azan, bangun dia, misi saya mau sholat dulu, kata dia. Kan kacau. Amalan ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Nabi harus jelas, bukan mengamalkan begitu saja, ikhwan. Kalau ana minum, mana baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baik dah doa tu, baik kan? Tapi tepat tak tempatnya? Tak tepat. Jadi betul baik, tapi harus tepat pada tempatnya, baru benar. Nah, untuk ittiba begitu saja juga. Jangan antum ngambil sebuah hadis langsung amalkan seluruhnya. Lihat bagaimana cara sahabat mengamalkannya. Antum ambil ayat langsung amalkan begitu saja. Jangan, lihat bagaimana sahabat mengamalkannya. Apa kata Allah? Uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang musyrik dimanapun kalian berada. Kalau antum sanggup ngambil, bahaya.
tetapi lihat bagaimana sahabat mengamalkannya. Jangan jadi teroris karena dalil Al-Quran. Ada orang meninggalkan salat, dalilnya Al-Quran juga. Kenapa? Salat itu cuma 3. Salat subuh, salat asar, salat isya. Yang lain bukan tak ada di dalam Al-Quran. Lihat, ini orang-orang ingkar sunnah tidak memahami bagaimana dia mau salat 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka perhatikan mereka kebatilan mereka. Kalau sahabat saja masih memerlukan hadis Nabi dalam memahami ayat Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membacakan ayat Allah, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami tidak berlakukan zalim? Sahabat orang Arab yang bahasanya bahasa Arab masih salah dalam memahami. Lalu Rasulullah katakan, bukan seperti yang kalian pikirkan. Itu adalah kezaliman yang disebutkan oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menserikatkan Allah. Sesungguhnya kesirikan itu kezaliman yang besar. Ini dia. Kita apa? Arab Melayu. Ningkat sedikit, Arab Nangdi. Kalau tak paham, Arab maklum. Gimana kata antum? Langsung mau tafsir Quran. Oh ini, oh buka buku terjemahan. Oh ini artinya. Allah ikhwan. Sahabat perlu. Maka kita perlukan sunnah Nabi. Perlu ittiba kepada Nabi. Jadi jangan mengandalkan, baru aja ini. Oh gampang artikan Quran. Ya. Bagaimana gampangnya? Kita sudah belajar terjemahan Quran. Antum belajar terjemahan Quran, antum tidak belajar pemahaman Al-Quran. Kalau kita belajar terjemahan letterlek, din itu agama, yaum itu hari, maliki yaumiddin apanya artinya? Yang menguasai hari agama. Kacau terjemahannya, menguasai hari agama. Berarti setiap hari agama sudah ditentukan. Lihat, ada makna-maknanya disebutkan dalam Quran. Ketika orang salah dalam memahami, ketika dia mengatakan huriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan daging saja Pak, daging babi saja Pak diharamkan, karena di Al-Quran tak ada menyebutkan tulang babi, lemak babi, kulit babi. Enggak, yang haram itu cuma daging babi. Tengok, padahal bahasa Al-Quran sebut satu untuk keseluruhannya. Mana ada babi itu berjalan tanpa kulit, tanpa daging? Memangnya tak ada tulangnya berjalan? Jalan dia. Bayangkan itu, tengok pemahaman. Tapi dia mau balik kondang kan Ustaz? Terserah mau balik kondang, kamu mau balik kandang. Yang jelas-jelas Quran dalilnya. Bukan siapa yang berbicara. Cocok tak berdekatan yang Quran dan sunnah Nabi SAW? Apabila tidak cocok, kita tinggalkan. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat daripada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ingat Al-Quran, man qala fil Quran bi ra'yi aw bima la ya'lam falyatabawa madahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu atau dengan akalnya, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan materi kita, bahwasanya di antara bukti keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba kepada sunnah Nabi. Di samping itu juga kita dituntut untuk mengagungkan sunnah. Dengan pengagungan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bukan seorang yang meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah. Ada pengagungan, berusaha kita ingin mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mengenal sunnah, lalu dia mengagungkan, mengamalkan sunnah. Kemudian juga termasuk dalam keimanan itu mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan yang lain. Saya contohkan sajalah, suatu ketika ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Tentang lalat. Terkenal hadis Zubab. Rasulullah katakan, apabila minumanmu dimasuki oleh lalat, celupkan dia, buang lalatnya, dan minuman boleh diminum. Orang mendengar hadis Nabi ini, dia berbicara bahwa ini hadis tidak sesuai dengan kesehatan.
Padahal hadis sahih. Maka yang harus didahulukan adalah perkataan Nabi SAW dari perkataan orang lain. Karena di dalam hadis itu ada hikmah mungkin orang tidak dapat, tidak diketahui. Akhirnya orang-orang meneliti zaman sekarang baru mengetahui bahwasanya lalat itu kalau hinggap di kotoran itu tidak pernah hinggap dengan dua sayapnya. Lalat selalu hinggap dengan sebelah sayapnya, sementara sebelah sayapnya yang lain itulah penawarnya. Kenapa Rasulullah suruh masuk? Karena salah satu sayapnya ada penawarnya. Ilmu kesehatan modern tidak mengingkari ini, tapi menunjukkan kemajuan Rasulullah SAW. Itu wahyu Allah. Sama ketika seorang Jerman, saya lupa itu Yahudi Jerman atau apa, mendapatkan hadiah Nobel atas dasar penelitian dia asal kehidupan manusia. Dia ambil tulang ekor itu, dia bakar dengan panas yang sangat panas, lalu dia hancurkan itu. Sudah itu dia ambil lagi sel itu tadi, dia teliti masih hidup. Lalu dia mengatakan bahwa asal kehidupan manusia itu adalah dari tulang ekor. Rasulullah sudah menyebutkan jauh sebelum itu, semuanya akan hancur kecuali tulang ekor, dari itu akan dibangkitkan. Lihat, mereka belum mempelajarinya, langsung menolak hadis Nabi SAW. Kewajiban kita mengagungkan. Kalau sudah jelas hadis sahih dari Rasulullah, tidak ada alasan kita untuk menolak lagi. Karena wahyu, dan wahyu dari wahyu Allah adalah kebenarannya pasti. Sedangkan teori-teori manusia kebenaran yang nisbi. Kemudian perhatikan juga tentang membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana berita tentang munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, ya. Ini merupakan isyarat tentang hari kiamat. Antum silakan baca buku yang ditulis oleh Yusuf Wabil MA, itu menerangkan tentang Asratu Sa'ah. Buku ini sudah diterjemahkan dalam beberapa versi judul. Jadi kalau antum beli buku, lihat judul aslinya. Kadang-kadang judul aslinya sama. Yang satu tanda-tanda hari kiamat, satu ensiklopedi hari kiamat, pengarangnya sama, itunya sama. Kalau antum tidak pernah lihat, antum beli buku, oh hari kiamat semua, yang nulisnya itu juga semuanya. Lihat, kadang terjemahan lain pula judul dia buat. Silakan, tanda-tanda hari kiamat banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali musik dihalalkan orang, khamar juga diminum, diberi nama bukan dengan nama khamar. Itu tanda-tanda hari kiamat. Wanita berpakaian tapi telanjang, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi tanah longsor. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tak perlu ada dukun yang bercerita. Kenapa kita kalau sudah dukun berbicara paranormal berbicara ada hari kiamat, baru kita yakin tahun 2013 akan ada hari kiamat? Katanya, rupanya tukang ramal kiamat duluan. Apa? Dulu tahun 1999 jam 9:09 bulan 9 akan terjadi hari kiamat. Bayangkan antum, sampai satu daerah dia berpuasa pada hari itu, dia ingin mati pas hari kiamat itu dia dalam keadaan berpuasa. Bayangkan antum, cerita ramalan seperti itu Allah sudah sebutkan, dia tidak yakin, tidak bersiap. Manusia ini aneh, ikhwan, aneh, terbalik berpikir. Kalau ada dari Allah dan Rasul masih tak masuk akal, tapi kalau sudah dari dukun, tak ada dia teliti. Kalau kata dukun, Pak, ini rumah kayaknya ada penunggu, langsung yakin tuh. Lupa dia bahwa yang penunggu itu dia di situ. Tengok, keyakinan lupa. Seharusnya, iya Pak, sudah lama saya menunggu di sini, bilang gitu, baru tahu kan gitu. Ini tidak. Perhatikan, terbalik otak manusia. Rasulullah sudah sebutkan tanda hari kiamat, tapi kalau orang lain bercerita semua yakin. Kawan, Islam tidak menentang pengetahuan, tidak. Rasul tidak diutus untuk menghalangi ilmu pengetahuan, tetapi Rasul tidak disuruh untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Karena
pengetahuan itu milik semua orang. Siapa saja yang mengkaji alam ini, Allah berikan ilmu itu. Wajar kalau orang kufar pengetahuan dibagikan. Kenapa? Mereka yang mengkaji alam. Tapi ingat, umat Islam tidak dimuliakan dengan pengetahuan. Umat Islam dimuliakan dengan agamanya. Apabila mereka meninggalkan agamanya, mereka dihinakan Allah. Ingat apa kata Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Damaskus, beliau membawa gantian dengan pembantunya. Lalu beliau sampai giliran pembantu di atas kuda dan dia memegang sandal menyeret. Nampak Abdullah, panglima perang Abdullah bin Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Romawi? Keadaan kamu macam ini. Di bawah megang sandal. Basah lagi. Bagaimana? Apa kata Umar bin Khattab yang terkenal, yang ucapannya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi 'izzata bighairi al-Islam azzallallah. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Pantas hari ini kita dihinakan Allah karena kita tidak mengagungkan agama kita. Kita dihinakan Allah, kita dilemahkan Allah karena kita sendiri telah meninggalkan agama kita. Idza tabaya'tum bil inah wa akhastum asnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikumuz zulla la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian jual beli secara inah, ghibah, kalian lebih senang peternakan, kalian lebih cinta pada pertanian, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikum zulla, Allah timpakan kepada kalian satu penyakit, kelemahan, kehinaan, dan Allah tidak cabut kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan, hinalah kita, kehidupan kita yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, akhir zaman umat Islam banyak mereka yufaqihu bi ghairid din, memperdalami agama tapi bukan memperdalami ilmu tapi bukan ilmu agama. Kalau anak sekolah pesantren malu ngomong, dari mana anakmu sekolah nanti tamat? Adalah di mana? Pesantren. Yang dengar, oh pesantren. Tapi kalau dia bicara tentang yang umum, mana mau tamat? Oh, anak saya ada sekolah internasional, bahasa semua diajarkan, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, semua diajarkan. Bahasa Arab ada, Arab Melayu dia. Allah, lemah, tidak semangat. Tapi coba saya tanyalah, ini mahasiswa banyak nih, sebenarnya ke orang tua juga, tapi mahasiswa lah saya tanya, untuk apa kalian kuliah? Untuk apa kalian kuliah tuh? Masa depan, yakin kalian masa depan akan dapat? Yakin kalian? Paling-paling tidak, Pak. Kalau tak yakin ngapa? Ya namanya juga usaha, Ustaz. Mantap. Taruh kalian sudah tamat kuliah, yakin kalian dapat kerja? Belum juga, Ustaz. Kalau tak yakin, kenapa kalian dapat itu? Namanya juga usaha, Ustaz. Oke, kalian dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, yakin tak kalian dapat gaji besar? Belum tentu juga, Pak. Ya namanya juga usaha. Semuanya dalil usaha. Sama dengan kita ngapa kita kerja pagi, sore, malam, ngumpulkan uang banyak untuk masa depan anak. Apakah anak itu akan berhasil masa depan yang baik? Belum tahu. Namanya juga tanggung jawab dan usaha, Pak Ustaz. Oke, kalau sudah anak itu dapat kerja, yakin tak kita menikmati? Belum tentu juga. Lalu semua yang kita ragukan sudah kita persiapkan. Mati yakin tak? Yakin? Sudah bersiap tak? Sesuatu yang kita yakini pasti mendatangi kita dan dia tidak menunggu usia kita. Kita tidak pernah bersiap. Tapi sesuatu yang kita ragukan, kita korbankan. Harta, waktu, bahkan kehormatan kita korbankan hanya untuk sesuatu yang kita ragukan. Tapi kematian yang pasti kita tak pernah bersiap. Santai saja kita.
Kira-kira pintar atau bodoh kita tuh? Jawab aja jalan sendiri. Kepastian yang akan menjemput kita, ikhwan. Jangan salah paham. Besok berhenti pula kuliah, itu yang salah paham tuh. Saya ingin meluruskan, jangan pula nanti disuruh pergi belajar. Tidak, orang ingat mati itu bukan berarti orang di masjid saja makan tak mau. Mana? Besok mati juga pak. Oh gitu. Minum tak mau, besok mati juga pak. Apa kata bapak kita? Kalau mau mati, matilah cepat daripada bingungkan orang aja. Hendak orang ingat mati itu dia bersiap untuk kematian. Dia jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kematian. Itu ingat kematian. Dia jadi pedagang, dia ingat mati. Dia tak mau curang dalam berdagang. Dia jadi pegawai, dia ingat mati. Dia tidak mau curang jadi pegawai. Apa saja pekerjaannya dia selalu ingat pada kematian, membuat dia jujur dan memenuhi amanah dari tugas dan tanggung jawab itu. Itu ingat mati namanya. Bukan ingat mati menung aja di masjid, menung itu. Itu mungkin sudah mati sebenarnya. Tak ingat mati lagi. Gimana? Manfaatkan dunia ini untuk akhirat. Jangan dicampakkan. Allah sudah beri kita dunia, kita dapat dengan yang halal, maka itu orang yang punya harta yang halal. Dirampok orang, dia pertahankan, dia mati syahid. Itu mengajarkan kita, kalau sudah dapat yang halal, jaga, manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat kita. Ini Allah berikan modal untuk belanja akhirat. Cuman itulah manusia ini aneh, anda bilang terbalik otaknya. Prinsip ekonomi itu di mana letaknya, Pak? Di dalam masjid mengeluarkan infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Di masjid, sehingga kota infak itu silau mata memandang panitia. Kenapa? Berkilauan uangnya Ustaz. Uang 500 rupiah. Kena sinar itu. Allah, berkilau. Surga 500 rupiah. Allah. Kalau disuruh tingkatkan, ada. Tingkatkanlah. Infak tuh. Tengok kota yang satu ada peningkatan sedikit. Tapi begitu buka, ketakutan semuanya, Pak. Apa yang dilihat? Patimura sedang bawa barang. Allah, 1.000 rupiah. Aneh aja manusia. Lihat, prinsip ekonomi itu seharusnya di luar, tapi ternyata dalam masjid yang diamalkan. Wan, madulah kita sebenarnya. Orang 500 rupiah, kalau uang parkir dilemparkan pada kita tuh. Mungkin kalau pakai duit 500 rupiah, masuk WC umum tak boleh keluar. Masuk boleh, keluar tak boleh. 500 cuman. Allah, ikhwan. Ini surga 500 rupiah. Allah. Tengok para sahabat. Cintanya pada Rasul. Infaknya subhanallah menakjubkan. Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya. Tapi tahu tak berapa harta Umar bin Khattab? Ada yang menghitung penghasilannya sampai 200 triliun satu tahun. Tapi begitu dia wafat, dia punya utang 86.000 dinar. Kemana hartanya bisa bayar utang? Tapi lihat bagaimana dia berinfak. Utsman bin Affan. Datang Utsman bin Affan ke Madinah membawa 1.000 ekor onta, masing-masing membawa 500 kilogram gandum. Madinah musim paceklik. Datang pedagang kepadanya, menawar dagangan Utsman. Kami akan beri engkau keuntungan setiap kilonya 1 dinar. 1 dinar itu bukan murah, 4,25 gram emas. Kalau 1 gram saja 100.000, itu untungnya sudah berapa? 425.000 rupiah 1 kilo. Kata Utsman, dia pedagang, ini musim paceklik. Kata Utsman, tambah lagi. Pedagang bilang, kami jadikan 2 dinar. Bayangkan keuntungan 1 kilo sampai hampir 850.000. 1 kilo keuntungan gandum. Dia bawa berapa ton gandumnya? 500 ton gandum. Berapa besar untung? Kata Utsman, tambah lagi. Kata pedagang, siapa di kota Madinah ini yang mampu memberi lebih dari kami? Kata Utsman, tidak jadi kujual.
Semuanya kau infakkan kepada kaum muslimin, karena Allah berjanji akan menggantinya 70 sampai 700 kali lipat. Tak malu kita 500 rupiah tu dengan 500 ton. Allah, ikhwan, antum kalau ingin punya rumah sebesar ini, mau beli, kira-kira DP-nya berapa tuh? Miliaran kan? Sekarang kita mau surga, sudah bayar DP apa belum? DP pun tak dibayar, bulanan pun tak diangsur. Sudah tanpa DP lagi, bulanan tak diangsur. Malang betul nasib, betul-betul malang. Apa yang kita inginkan? Surga atau bukan ini? Mana bukti cinta kita kepada Rasul, kepada Islam? Pengorbanan kita, kalau kita berinfak sedikit pun otak kita selangit. Infak 1 juta, masuk koran 2 juta. Maksudnya biaya masuk koran 2 juta. Infaknya cuma 1 juta. Saking ingin dikenal, sedikit infak mau dikenal orang, sedikit infak mau dikenal orang. Lalu cerita-cerita dulu kalau tidak saya, kalau tidak saya. Para sahabat terkenal dengan infaknya, dengan sedekahnya. Tidak ada apa-apa uang kita. Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah, 700 ekor onta dengan barang dagangan, penuh debu kota Madinah. Dia infakkan semuanya untuk Islam. Itu tak berarti bapak-bapak balik ke rumah mengimpakkan semua. Tanya istri juga dulu. Kadang-kadang istri itu tengok dulu, Abu Bakar istrinya siapa, anaknya siapa, kita siapa pula gitu kan. Jangan-jangan kalau sahabiah dulu menangis dia tak ada uang untuk berinfak. Khadijah sudah habis hartanya, dia menangis, tak ada lagi harta untuk membela Islam. Maaf, mungkin istri kita menangis waktu kita mau berinfak. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Perhatikan keadaan itu, ya. Ini mana jamnya nih? Sampai jam 8 kan? Hah? Kok baru jam 7? Oh, barat. Anak pernah kata teman Ustaz sampai jam 9. Cerita-cerita panjang, anak nengok jam ini, baru jam ini. Rupanya jamnya sudah lewat, ya. Terpaksa korupsi sedikit. Sekarang berapa? Kemudian tidak meninggikan. Kalau kita bertemu Rasul tidak meninggikan. Kalau kita berhadapan dengan sunnah Nabi, bagaimana kita tidak meninggikan? Kita harus tunduk dengan sunnah. Ya akhi, ini sunnah Nabi. Coba lihat orang rasionalis. Suatu ketika saya berdialog di antara seorang rasionalis. Apa kata dia? Pak Ustadz, kita tidak bisa titik temu. Kenapa? Saya orang rasionalis, Ustadz orang hadis. Oh gitu. Tapi saya mau tanya, menurut antum, anak pakai otak atau tidak ngomong tadi? Antum jangan ngomong antum rasionalis, anak tak rasionalis. Anak mau bicara, menurut antum, anak mengeluarkan hadis pakai otak atau tidak? Kalau antum bilang tak pakai otak, sebenarnya antum tak punya otak. Justru dengan ini menunjukkan anak punya otak. Anak cuma tidak mau pakai logika. Sebab ketika orang-orang hadis, orang-orang hasar, para ulama kita mendahulukan dalil, menunjukkan kecerdasannya. Kalau dia mau logika, logikanya tidak terbantahkan, berbeda dengan logika filsafat. Logika filsafat itu sekali benar, 2 kali salah, 3 kali gila. Coba filsafat Aristoteles antum amalkan, tak bisa antum amalkan, ikhwan. Kalau ingin kebenaran yang mutlak, buang kebenaran yang ada, masukkan keraguan, mulailah mencari. Coba antum meragukan bapak antum. Pak, saya sudah belajar filsafat, Pak. Dulu saya yakin bapak-bapak saya, tapi kata Aristoteles, kalau ingin lebih yakin, buang keyakinan itu. Jadi saya ragu bapak apa bapak saya atau bukan? Coba, tak bisa diamalkan. Lalu saya katakan, menurut antum bagaimana? Anak itu bukan pakai akal? Oke, anak ingin ukur kehebatan akal antum. Sampai gitu. Sebenarnya akal manusia itu dalam masalah dunia ini pun, dia tidak lebih dari masalah buang angin, Pak. Kalau akal itu dibanding dengan syariat, akal itu hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dipecahkan. Bagaimana masalah besar dalam syariat ini? Coba lihat.
Orang baru sholat, tiba-tiba buang angin. Berwudu atau bukan? Kenapa dia tidak cukup cuci saja tempat buang anginnya? Menurut akal, apa hubungan muka antum, tangan antum, kaki antum, kepala antum? Orang tempat keluarnya lain yang antum cuci. Menurut akal seharusnya tempat keluar itu yang harus dicuci. Tapi ketika antum mencuci tempat keluar, antum sholat, apa kata orang? Gila antum. Tak wuduk lagi tak ini. Tapi mengatakan wuduk itu siapa? Syariat, bukan akal. Perhatikan itu. Lemah akal ini. Tunduk dalam masalah buang angin aja harus tunduk pada syariat. Lalu dalam masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan otak. Tak bisa ya akhi. Allah sudah sebutkan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada akal. Akal ini sangat lemah. Angin ada, bentuk angin tak ada yang tahu. Masuk dalam minyak jadi minyak angin, masuk kereta angin, masuk dalam badan masuk angin, kentut keluar angin. Tak ada yang tahu namanya bentuk angin. Akal kita terbatas, tidak bisa kita jangkau. Maka kembalikan kepada, karena tingginya syariah, maka agungkan. Ketika hadis sudah datang, itu tidak punya pilihan yang lain, tidak punya, harus kembali, karena ini tuntunan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa yang telah menyelamatkan umat terdahulu, sunnah Nabi SAW. Karena orang Islam tidak perlu filsafat. Memang ahli filsafat dari dulu sudah ada. Sampai-sampai mereka katakan yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan adanya. Kalau dia tidak ada, bagaimana kita adakan? Entah, bingung bercakap. Yang tidak ada itu tidak ada, karena mustahil kita mengatakan yang tidak ada itu ada. Sedangkan tidak ada itu perubahan dari yang ada menjadi tidak ada. Yang tak ada bagaimana kita katakan ada? Apa maknanya itu? Bingung orang mengartikan maknanya. Tapi maksudnya itu adalah kehancuran tidak ada. Sebab kehancuran alam semesta ini dari yang ada menjadi hilang, itu mustahil. Akhirnya mereka mengingkari apa itu? Hari kiamat. Keluarlah teori macam-macam, teori Big Bang lah, teori Black Hole lah, semuanya lahir nanti masuk ke lubang kecil. Mana lubang itu? Ada lubang di alam semesta ini yang menyedot semuanya masuk ke lubang itu, sehingga habis semua barang yang ada, semua gravitasi saja. Khayal. Tapi kita yakin karena orang barat ngomong. Allah ngomong kita tak yakin. Lihat kelemahan kita. Ingat Rasul sudah katakan. Bukti kita iman, kita cinta pada Rasul, kita dahulukan. Tidak, saya yakin pada kalau Rasulullah. Tapi kan tak masuk akal. Yang tak masuk akal bukan berarti, yang tidak masuk akal sebenarnya bukan tak masuk akal. Dia tak bisa dicerna akal. Tapi orang selalu mengatakan tidak masuk akal. Coba kalau ditanya orang, antum yakin punya roh? Pernahkah antum bicara dengan roh? Atau mencium bau roh? Mendengar suara roh? Lalu bagaimana antum mengatakan antum punya roh? Antum tidak pernah melihatnya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah berbicara padanya. Kita tidak melihatnya, tapi kita yakin dia ada. Perhatikan keadaan itu. Jadi kita buktikanlah. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita buktikan rasa cinta kita itu, ya, dengan beriman kepada Rasulullah, dengan beriman, benar-benar iman. Kemudian kita menyintai apa yang dicintai Rasul. Kita menyintai ahlul bait Rasul, kita menyintai sahabat Rasul, kita menyintai ummul mukminin. Semua yang dicintai Rasul kita cintai. Tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita membencinya. Perselisihan para sahabat cukup. Kita tidak perlu memperpanjang kalau ada selisih pendapat para sahabat. Ya, nah, itu buktinya cinta kepada. Kemudian kita juga membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Kemudian belajar dan mengamalkan Al-Quran, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian kita rindu ingin bertemu dengan Rasul. Terakhir kita belajarlah tentang sirah Nabi. Kita bisa hafal semua sejarah, tapi kita sendiri tidak hafal sejarah Nabi. Kan aneh.
Orang tertarik pada Michael Jackson, dia cari sejarah Michael Jackson. Tertarik pada Madonna, cari Madonna. Tertarik pada Hitler, dia cari Hitler. Tapi dia umat Islam tak pernah belajar sejarah Nabi SAW. Bagaimana anda akan cinta? Bagaimana keajaiban? Ketika kita tahu bagaimana cinta kita kepada Rasul, kita berharap kita dipertemukan di akhirat, kita dipertemukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana kira itu dulu. Sebab besok pagi masih ada lagi sesi yang lain. Apa materi besok pagi? Al-Quran dan sains. Ya, besok di mana? Baitul Maqbur. InsyaAllah besok kita bisa lanjutkan tentang Al-Quran dan sains. Kenapa kita akan bicara Al-Quran dan sains? Kita akan mendudukkan bahwa Al-Quran bukan ayat sains, tapi Al-Quran tidak menghalangi sains. Kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada sains. Ketika dia sudah jadi justifikasi hukum dari setiap temuan manusia, justru merendahkan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita akan bicara lebih luas untuk itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.